Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Iron Protector. Iron Protector merupakan film bergenre aksi yang rilis pada tahun 2016, yang dimana film ini menceritakan tentang Wulin yang adalah sang protagonis memilih jalan gelap. Hal itu dia lakukan untuk mencari balas dendam dan dia mengambil hukum di tangannya sendiri. Seperti apakah kisahnya? Di awal film, diperlihatkan seorang ahli kungfu sepatu besi bernama Wulin yang diperankan oleh aktor Yu Song. Wulin yang baru saja turun gunung dan sedang meregangkan ototnya begitu ngiler saat seorang bocah menunjukkan es krim kepadanya. Bukannya menawarkan, bocah itu malah ngompol di depannya. Tiba-tiba, komplotan gangster melintas saat mengejar seseorang yang mengakibatkan es krim si bocah terjatuh diinjak oleh mereka. Kesal dengan tingkah mereka, Wulin langsung mengajar mereka tanpa ampun. Pria tadi yang dikejar komplotan gangster itu merasa tertolong dan akan memberikan 2 gepok uang kepada Wulin. Namun sepeser pun dia tidak mau menerimanya. Ternyata Wulin datang ke kota ini untuk menemui teman seperguruannya yang bernama Jian Li, yang kini sudah menjadi orang kaya dan menjadi pimpinan perusahaan bodyguard. Saat Wulin dijamu makan, terungkap masa lalu antara Jian Li dan gurunya yang tidak berjalan dengan baik. Yang mengejutkan, Wulin datang membawa abu jenazah guru mereka. Jian Li tidak bisa membendung kesedihannya. Dimanapun Wulin berada, dia selalu menjaga stamina kekuatan otot tangan dan kakinya. Terungkap saat mendalami ilmu kungfu, Jian ketahuan telah mencuri jurus sepatu besi. Jurus andalan gurunya itu kini diwariskan kepada Wulin. Sejak saat itu, Jian diusir dari perguruan. Lalu Xin berpindah ke pimpinan kelompok gangster bernama Fu. Tak segan-segan, dia akan membunuh anak buahnya yang terbukti berkhianat. Wulin diajak Jian untuk mengunjungi markas bodyguard yang mempekerjakan ratusan orang. Saat melewati metal detektor, sepatu besi Wulin menyalakan sensornya. Seorang pengusaha bernama Li yang pernah diselamatkan Wu datang untuk meminta bantuan jasanya. Dia melihat beberapa calon yang disodorkan Jian dengan tubuh setengah raksasa dengan otot kuda dan tulang balung. Namun saat melihat Wulin berada di markas ini, Li langsung menunjuknya. Li menunjuk Wulin karena dia telah menyelamatkan dirinya dan sikap kesederhanaan yang dia tunjukkan. Xin berpindah ke tempat hiburan. Seorang wanita cantik bernama Fei terlihat sedang asyik dugem. 2 lelaki mencoba mengganggunya. Karena efek minuman, Fei langsung diboyong oleh mereka. Tuan Li dan Wulin sampai di tempat hiburan tersebut, dan Fei ternyata adalah anaknya. Di pagi hari, saat Fei baru saja mandi, dia terkejut ketika melihat Wulin. Setelah menyadari dia dibayar oleh ayahnya, Fei langsung memberikan beberapa gepok uang agar Wulin pergi dari rumahnya. Wulin dengan kalemnya hanya tersenyum dan menolak permintaan Fei. Wulin ditugaskan ayahnya untuk menjadi bodyguard pribadi Fei demi keselamatannya. Bahkan dia sudah mengetahui catatan kepribadian Fei. Selain menjadi putri dari orang terkaya di kota ini, Fei memiliki sifat manja, sembrono, dan keras kepala. Saat diajak berkeliling, Fei sengaja menampar beberapa preman yang mencolek pantat wanita lain agar mereka menghajar Wulin. Namun yang terjadi, preman itu malah mengejarnya hingga Fei meminta maaf kepada Wulin. Dan ini yang dilakukan Wulin kepada mereka.
Kali ini, seorang wanita seksoi dikirim oleh Fei untuk menggoda Wulin. Saat dia duduk di pangkuannya, wanita ini terkejut karena bobogaan Wulin begitu besar yang membuatnya ketakutan. Rupanya itu adalah botol minumannya. Saat tertidur, Wulin dan Fei dihantui kisah masa lalu saat seorang bocah dilempar dari atas tebing. Hah? Siapakah bocah tersebut? Lanjut. Di saat yang sama, beberapa penjahat berniat masuk ke dalam rumah Fei. Rencana mereka batal saat Ti menemukan tali kawat yang terhubung dengan sirine klasik dan terhubung juga ke lonceng keliningan es Longnong. Kali ini, Wulin salah bertindak. Saat Fei hendak minum anggur, dia langsung melarangnya karena dianggap anggur itu sudah kadaluarsa. Fei kembali kesal dengan tingkah Wulin. Saat berada di taman, beberapa preman mengalihkan perhatian Wulin. Rupanya mereka komplotan gangster yang langsung menculiknya. Wulin segera bertindak untuk mengejar mobil tersebut. Terjatuh dari mobil, Wulin tidak menyerah dan kembali mengejar. Berhadapan langsung dengan mobil mereka, ini yang dilakukan Wulin. Hari itu, Fei berhasil diselamatkan Wulin dari penculikan musuh ayahnya. Terungkap, keahlian kungfu yang dikuasai Wulin meningkatkan intuisi dan daya peka dalam dirinya. Meskipun mereka menyamar menjadi pelayan, ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka menunjukkan sosok aslinya. Totalitas dan pengorbanan yang dilakukan Wulin kepada Fei kali ini membuat hati dan sikap kerasnya luluh. Yang mengejutkan, kenapa Jian berkomplot dengan gangster yang jelas memburu Li dan putrinya. Terungkap, saat itu gurunya menemukan Wu dalam kondisi terluka di atas pohon. Bakat yang dimiliki Wu membuat gurunya memutuskan untuk mewariskan 108 jurus tendangan besi sebelum akhir hayatnya. Dengan disiplin yang tinggi dan latihan yang keras selama bertahun-tahun, membuat Wu berhasil menguasai jurus tersebut. Terlihat juga sebuah tanda kelahiran di tangan kirinya. Di sebuah lokasi, Jian meminta Wulin untuk meninggalkan Li dan putrinya. Dia menganggap tugasnya sudah selesai. Wulin merasa ada yang tidak beres. Dia menolak permintaan saudara seperguruannya itu. Jian yang kesal langsung menantangnya untuk bertarung. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Hingga Wulin terpaksa mengeluarkan jurus 108 tendangan besinya. Jian mengakui keunggulan Wulin, namun mulai saat itu dia menganggap persaudaraan mereka telah usai. Selain dibuang oleh ayahnya saat masih kecil, kini Wulin kehilangan saudara seperguruannya. Kuatnya jaringan mereka, Wulin dan Fei memilih bersembunyi hingga ayahnya menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Jian tumbuh di lingkungan keras menjadi preman jalanan hingga direkrut menjadi anggota gangster. Terungkap, sepatu yang digunakan Wulin berbobot 50 kilo. Wulin akan melepaskan sepatu itu setelah 10 tahun. Sementara itu, Tuan Li rupanya telah disekap oleh musuhnya. Terungkap juga sosok inilah yang telah membunuh istri Li 15 tahun yang lalu. Jian ditugaskan untuk membunuh Wulin. Jika dia tidak sanggup, maka Scarface yang akan melakukannya. Wulin diminta oleh Tuan Li untuk melindungi Fei dengan seluruh tenaganya. Sebelum kembali melawan Wu, Jian menugaskan anak buahnya untuk menyiapkan perangkap. Di saat yang sama, lokasi persembunyian Fei dan Wulin sudah terdeteksi. Setelah Fei berhasil mereka culik, Wulin terjebak di sebuah gudang.
Dia harus berhadapan dengan anak buah terkuat si Jian. Pertarungan sengit dan melelahkan harus dilakoni oleh Wulin. Berkali-kali dia dibanting dan dipukuli hingga tidak berdaya. Ingat janjinya kepada Li, Wu tidak mau menyerah. Tontonan action yang memuaskan mata kita sekaligus menyedihkan karena Wulin tidak sanggup untuk bertahan. Di tengah hujan lebat, Wulin disiksa dan akan dikubur hidup-hidup. Padahal sebelum meninggalkan perguruan, Jian berjanji akan kembali datang untuk menjenguk mereka. Jian memukul Wu hingga terjatuh ke dalam lubang dan langsung dikubur. Namun karena film belum berakhir dan penjahat belum mampus, Wulin berhasil bangkit dari liang kubur bak sinetron Indosiar. Wulin kemudian melihat rekaman yang dititipkan Li untuk putrinya. Terungkap di sini, Li telah divonis dokter mengidap kanker liver stadium akhir. Sebelum hidupnya berakhir, Li ingin menjebloskan pembunuh ibunya ke dalam penjara. Dan saat itu juga, Wulin melepaskan sepatu besi agar kakinya semakin ringan dan cepat. Tampil dengan style modern dan kasual seperti saya, dia datang ke markas Jian. Wulin langsung berhadapan dengan ratusan anggota bodyguard. Kakinya kini benar-benar kuat dan ringan. Bak seperti film Kung Fu Hustle, jurus tendangan besi milik Wulin tidak mampu mereka bendung meskipun menggunakan tameng satpol. Wulin benar-benar marah dan murka kepada mereka semua. Dan hasil akhirnya, mereka semua tumbang. Masuk ke ruangan selanjutnya, Wulin berhadapan dengan beberapa jagoan senior. Tak sulit bagi Wulin untuk melumpuhkan mereka semua.
Di ruangan terakhir ini terungkap fakta sebenarnya. Pimpinan gangster Fu adalah ayah kandung dari Wulin. Dia sengaja membuang anaknya sendiri hingga ditemukan oleh gurunya. Li adalah accounting dari Wu yang mengetahui berbagai skandal kejahatannya. Saat itu, Wu menjaga Fei dari terkaman binatang buas. Fu terkejut karena anaknya masih hidup dan menjadi pendekar hebat yang kini menjadi musuh dirinya. Saat akan ditembak, Jian menghalangi peluru tersebut dengan tangan besinya. Jian menantang kembali Wulin. Pertarungan yang epik antara saudara seperguruan ini kembali terjadi. Serangan bertubi-tubi dari Jian membuatnya kewalahan. Namun jurus tendangan besi milik Wulin berhasil mematahkan tulang rusuk dan tulang kakinya. Tak diduga, Scarface menembaknya hingga Jian pun tewas. Satu akan membalasnya, Scarface kembali menembak. Beruntung, Wu lolos dari maut karena posisi jantungnya berada di sebelah kanan. Wulin bisa saja membunuh ayahnya sendiri, namun dia tidak mau melakukan hal tersebut. Di akhir film, Fei mengunjungi makam ayahnya yang meninggal akibat kanker. Begitupun dengan Wu yang menerbangkan abu jenazah ayahnya. Dan dia tidak ingin mewarisi sisi buruk ayahnya. Dan setelah itu film pun